tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sorotan besar kembali mengarah kepada Veda Ega Pratama, dan kali ini bukan karena kecepatan motornya di lintasan, bukan karena manuver beraninya di tikungan, melainkan karena satu momen yang begitu sederhana, namun mengguncangkan perhatian dunia. Sebuah momen yang terjadi di luar balapan. Sebuah momen yang justru memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Semua bermula ketika Veda bertemu dengan sang ayahanda di area pedek. Di tengah hiruk-pikuk kru, suara mesin, dan tekanan jelang balapan, pertemuan itu terekam kamera. Awalnya terlihat biasa, seorang anak bertemu ayahnya. Namun dalam hitungan detik, publik menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Jika kebanyakan pembalap di lingkungan internasional, terutama yang tumbuh dalam kultur barat, akan langsung memeluk, menepuk bahu, atau bahkan bercanda santai dengan orang tua mereka, Veda justru mengambil langkah yang jauh lebih dalam maknanya. Ia tidak langsung memeluk, ia tidak bersikap santai seperti kebiasaan yang sering terlihat. Ia menunduk, lalu melakukan suntangan kepada ayahnya. Seketika itu juga dunia terdiam, lalu bereaksi. Karena apa yang dilakukan Veda bukan sekedar gestur fisik, itu adalah simbol, itu adalah nilai, itu adalah identitas. Di banyak negara Eropa, hubungan antara anak dan orang tua memang cenderung lebih egaliter. Tidak ada jarak formal yang kaku, tidak ada tuntutan gestur penghormatan seperti dalam budaya timur. Ayah sering dipandang sebagai teman, sebagai sosok yang bisa diajak bercanda tanpa batasan. Namun, Veda datang dari latar yang berbeda, dari budaya yang mengajarkan bahwa orang tua bukan hanya untuk dicintai, tetapi juga untuk dihormati. Dan dalam satu gerakan sederhana itu, ia memperlihatkan semuanya. Video tersebut dengan cepat menyebar, dari satu platform ke platform lain, dari satu negara ke negara lain. Komentar berdatangan, bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Ini sangat menyentuh. Saya baru pertama kali melihat tradisi seperti ini. Ini lebih dari sekedar olahraga. Ini tentang nilai. Banyak yang terkejut, banyak yang kagum, dan tidak sedikit yang mulai mencari tahu. Apa itu suntangan? Apa maknanya? Dari mana asalnya? Disinilah momen itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Veda Ega Pratama tidak hanya menjadi pembalap, ia menjadi representasi budaya. Ia membawa Indonesia bukan lewat bendera di podium, tetapi lewat sikap. Suntangan yang bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang biasa, tiba-tiba menjadi sesuatu yang luar biasa di mata dunia. Sebuah simbol penghormatan, kerendahan hatian, dan kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Dan yang membuatnya semakin kuat adalah konteksnya. Ini terjadi di dunia balap, dunia yang keras, dunia yang penuh ego, tekanan, dan kompetisi. Namun di tengah semua itu, Veda justru menunjukkan sisi paling lembut dari dirinya, sisi yang jarang terlihat, sisi yang tidak bisa dilatih di lintasan, sisi yang datang dari didikan dan nilai yang tertanam sejak kecil. Reaksi dari publik pun terus mengalir. Banyak yang menyebut bahwa momen tersebut lebih berkesan daripada hasil balapan itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Veda telah menang sebelum balapan dimulai, bukan dalam arti kompetisi, tetapi dalam hal menyentuh hati banyak orang. Dan disinilah letak kekuatannya. Karena tidak semua atlet mampu membawa sesuatu yang lebih dari sekedar performa. Tidak semua pembalap mampu menjadi simbol. Namun Veda Ega Pratama berhasil melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tanpa kata-kata, tanpa panggung khusus, tanpa skenario. Hanya dengan satu tindakan kecil yang maknanya begitu besar. Ini bukan hanya tentang suntangan, ini tentang identitas. Ini tentang nilai yang tetap dijaga, bahkan ketika dunia melihat. Ini tentang bagaimana seorang anak tidak melupakan asalnya, meski ia sedang berdiri di panggung internasional. Dan pada akhirnya, dunia mungkin akan terus mengenal Veda Ega Pratama karena kecepatannya di lintasan. Namun momen ini memastikan bahwa mereka juga akan mengingatnya karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Seorang pembalap yang tidak hanya membawa nama, tetapi juga membawa budaya, kehormatan, dan jati diri Indonesia ke mata dunia. Dan disitulah letak daya tariknya. Suntangan bukan sekedar tradisi, ia adalah representasi nilai tentang bagaimana seorang anak menempatkan orang tua pada posisi yang dihormati bukan hanya dicintai. Sebuah gestur yang tidak membutuhkan kata-kata, namun mampu menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan kedekatan emosional dalam satu tindakan.
Bagi sebagian orang tua di Eropa yang melihat momen tersebut, muncul rasa refleksi. Bukan dalam arti membandingkan secara mutlak, tetapi lebih kepada melihat bahwa di belahan dunia lain, ada cara berbeda dalam mengekspresikan hubungan keluarga. Ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang indah, ada yang menganggapnya penuh makna, dan tidak sedikit yang merasa tersentuh karena kesederhanaannya. Momen ini pun membuka ruang dialog budaya, bahwa tidak ada satu cara yang paling benar dalam menunjukkan kasih sayang atau penghormatan, tetapi setiap budaya memiliki kekuatannya masing-masing. Dan dalam hal ini, Indonesia hadir dengan identitas yang begitu kuat, melalui tindakan kecil yang membawa pesan besar. Yang membuatnya semakin istimewa, semua ini terjadi secara alami, bukan kampanye, bukan pertunjukan, melainkan refleksi dari nilai yang benar-benar hidup dalam diri seorang Veda Ega Pratama. Kini, suntangan tidak lagi dikenal sebagai kebiasaan lokal. Ia telah menjadi simbol yang diperhatikan dunia. Simbol tentang hormat, tentang keluarga, dan tentang bagaimana nilai-nilai sederhana masih bisa memiliki dampak besar, bahkan hingga menyentuh hati orang tua di belahan dunia lain. Dan dari satu momen itu, dunia mulai belajar bahwa terkadang hal kecil yang dilakukan dengan tulus justru memiliki makna yang paling besar. Alasan mengapa suntangan dianggap sebagai bentuk kesopanan sebenarnya berakar dari makna yang terkandung dalam gestur itu sendiri, bukan sekedar tindakan fisik, tetapi simbol nilai yang dalam. Dalam konteks budaya Indonesia, suntangan adalah cara seorang anak menunjukkan rasa hormat, kerendahan hatian, dan penghargaan kepada orang yang lebih tua, terutama orang tua. Ketika seorang anak menundukkan badan dan mencium tangan, ada pesan yang tersampaikan tanpa kata-kata, bahwa ia menyadari posisi, menghargai peran, dan mengakui jasa yang telah membesarkannya. Inilah yang membuat gestur tersebut dianggap sopan. Pertama, karena ada unsur merendahkan diri. Gerakan menunduk bukan sekedar kebiasaan, tetapi bentuk simbolis bahwa seseorang tidak menempatkan dirinya di atas, melainkan menunjukkan sikap hormat kepada yang lebih tua. Kedua, karena mengandung nilai penghargaan terhadap orang tua. Suntangan menjadi cara sederhana untuk mengungkapkan terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang, dan bimbingan yang telah diberikan sejak kecil. Ketiga, karena menjadi bagian dari adab atau etika sosial yang diajarkan sejak dini. Banyak anak di Indonesia dibiasakan melakukan suntangan sejak kecil, sehingga ini bukan sekedar tradisi, tetapi bagian dari pembentukan karakter. Bagaimana bersikap santun dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, karena menghadirkan kedekatan emosional yang hangat namun tetap penuh hormat. Berbeda dengan sekedar pelukan atau sapaan biasa, suntangan memiliki keseimbangan antara kehangatan dan tata krama. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.